Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafik Azijah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKN saya dalam bidang riset eksakta dengan judul pengaruh pupuk organik cair dari efisien beras terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah atau Capsicum annual. Sini terdiri atas 4 bab, di mana bab 1 pendahuluan terdiri atas latar belakang. Cabai merah adalah salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh para petani di Indonesia karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah manfaat kesehatan. Banyaknya manfaat dari cabai merah tersebut mengakibatkan peningkatan permintaan cabai merah pada tahun 2017 hingga 2021. Dan pusat statistik menyatakan cabai merah mengalami kenaikan sebesar 2,6% setiap tahunnya. Sebaliknya, proyeksi produksi cabai mengalami penurunan 0,4% setiap tahun pada tahun 2017 hingga 2021. Penurunan produksi cabai tersebut dapat mengakibatkan kerusakan tanah dalam jangka waktu yang lama akibat dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Alternatif yang efektif dan upaya pemberdayaan para petani dalam menyediakan pupuk yang ramah terhadap lingkungan adalah menggunakan pupuk organik cair. Salah satu pupuk organik cair yang mudah dihasilkan adalah dari air cucian beras. Air cucian beras dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alternatif bagi tanaman karena kaya akan vitamin B dan mineral. Terkait dengan kandungan vitamin B tentang pentingnya tiamin dalam kesehatan tanaman dari hasil panen hingga biofortifikasi, maka dapat diketahui bahwa tiamin yang terkandung dalam air hujan beras memiliki banyak peranan penting dalam sel tumbuhan, terutama dalam jalur metabolisme sebagai koenzim enzimatik esensial. Demikian masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah pupuk organik cair dari air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah? Dan yang kedua adalah berapa konsentrasi pupuk organik cair dari air cucian beras yang tepat untuk pertumbuhan tanaman cabai merah? Dengan tujuan risetnya adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair dari air cucian beras yang tepat untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Dengan manfaat risetnya dan yang pertama, memberikan informasi bagi masyarakat tentang air cucian beras untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Dan yang kedua adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan referensi pengembangan dasar bagi para peneliti lain dalam penggunaan pupuk baru. Urgensi riset penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah dan konsentrasi pupuk organik cair dari air cucian beras yang tepat untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Namun yang ditargetkan pada penelitian ini adalah keefektifan air cucian beras sebagai pupuk organik cair dalam pertumbuhan tanaman cabai. Setidaknya temuan tersebut meliputi bagaimana pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah dan konsentrasi pupuk organik cair dari air cucian beras yang tepat untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pertanian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu baru di mana air cucian beras dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai pupuk guna meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai merah. Dengan ularan risetnya adalah yang pertama, pengetahuan mengenai pengembangan pupuk untuk tanaman cabai merah, dan yang kedua adalah publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah dikti yaitu e-jurnal dikti, dan yang terakhir adalah dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN atau jurnal anual dikti. Nah, selanjutnya berdua yaitu penjelasan pustaka terdiri dari definisi air cucian beras. Air cucian beras merupakan limbah hasil membersihkan beras sebelum dimasak. Air cucian beras disebut juga dengan leri. Air cucian beras atau dikenal dengan leri ini banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Dan kemudian pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik cair merupakan larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, atau manusia. Pupuk organik cair merupakan pupuk hasil fermentasi dari berbagai bahan organik. Kemudian yang selanjutnya adalah tanaman cabai merah. Tanaman cabai merah adalah tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara komersial. Hal ini disebabkan karena tanaman cabai memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap dan memiliki nilai ekonomis tinggi yang banyak digunakan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk karyawan industri makanan. Yang selanjutnya rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap merupakan rancangan lapangan di mana seluruh satuan percobaan homogen, di mana model regresi untuk rancangan acak lengkap adalah YIJ sama dengan mu ditambah PIJ dengan keterangannya adalah seperti sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah analisis varian. Analisis varian hipotesisnya adalah seperti sebagai berikut. Dengan tabel aneka rancangan acak lengkap adalah seperti sebagai berikut, dan perhitungan nilai efektifnya seperti sebagai berikut, dan kriteria ujinya adalah seperti sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah uji beda nyata terkecil. Uji beda nyata terkecil atau BNT digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan yang nyata di antara perlakuan. Hipotesis yang diuji adalah seperti sebagai berikut, yaitu H0-nya mu I sama dengan mu J, dan H1-nya adalah mu I tidak sama dengan mu J.
di mana statistik ujinya ada seperti berikut, dengan kriteria ujinya adalah seperti sebagai berikut. Yang selanjutnya bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri atas beberapa subbab, diantaranya jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimen. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel seperti berikut. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan di lahan rumah peneliti di Desa Senang Katuan, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, selama kurang lebih 4 bulan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh tanaman cabai merah, dengan sampelnya adalah sebagian tanaman cabai merah, yaitu sebanyak 12 tanaman. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Berikut alatnya dan berikut bahan yang kami gunakan. Prosedur kerjanya adalah pertama-tama kami melakukan pembuatan pupuk organik cair, kemudian yang kedua persiapan lahan dan media tanam, kemudian yang ketiga persemaian, yang keempat perlakuan, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir adalah pengamatan dan pengambilan data. Dan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah eksperimen pada 12 tanaman, kemudian data hasil eksperimen akan dikumpulkan. Dengan teknik analisis datanya, dalam penelitian ini data akan dianalisis secara statistik dengan melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah menggunakan perancangan acak lengkap dan uji biometri terkecil untuk mengetahui berapa konsentrasi pupuk organik cair dari limbah air cucian beras yang tepat untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Dalam penelitian ini akan menggunakan software statistik SPSS 23. Keluaran dari penelitian ini adalah keluaran yang direncanakan dari kegiatan ini adalah pengetahuan mengenai pengembangan pupuk yang terbuat dari pupuk organik cair, publikasi ilmiah berupa poster dan artikel ilmiah. Yang selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 terdiri atas anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah anggaran biayanya, yaitu berjumlah 6.104.000 di mana rinciannya terlampir. Dengan jadwal kegiatannya adalah seperti sebagai berikut yang dilaksanakan kurang lebih 4 bulan, di mana persiapan dilakukan di bulan pertama, pembuatan pupuk organik cair dari ajudan beras dan pengujian pada tanaman cabai merah dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, analisis data dan pengambilan kesimpulan dilakukan pada bulan keempat, dan pembuatan laporan akhir dan publikasi dilakukan pada bulan keempat. Berikut referensi yang kami gunakan untuk penyusunan proposal ini. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.